الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن سن بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan dan kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai takwa itu hanya sekedar menjadi pemanis lidah semata. Hanya sebatas kata-kata. Tapi sejatinya paling tidak setiap pekan kita diingatkan betul-betul itu menghunjam ke dalam dada kita dan kemudian terdorong kita untuk selalu meningkatkannya, yaitu dengan imtisalul awamir, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan nyata, zahiran wa batinah, baik secara zahir maupun secara batin kita. Ketakwaan itu harus melembaga di dalam diri kita, karena itulah yang merupakan sebaik-baik bekal yang harus kita miliki kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah singkat ini saya ambil tema tentang an-nahyu 'anil fakhru bil ma'asi. Larangan bagi kita untuk berbangga dengan perbuatan maksiat, atau an-nahyu 'anil fakhri bil dzunub. Larangan bagi kita untuk berbangga dengan berbuat dosa. Hari ini kita menyaksikan begitu banyak orang yang bangga melakukan dosa-dosanya. Bahkan kebanggaannya itu kemudian dia pamerkan, dia explore, bahkan dia viralkan ke media sosial sehingga kemudian dapat dilihat oleh siapapun yang melihat. Itu adalah sebuah kebanggaan katanya. Padahal sejatinya seorang yang bangga melakukan dosa itu sesungguhnya bukan hanya dia menunjukkan hilangnya rasa malu dalam dirinya, tetapi juga sesungguhnya hal itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati bahwa yang begitu akan mengundang murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu sejatinya adalah seorang yang merasa takut dan menyesal atas dosa-dosa yang dia perbuat, bukan justru malah memamerkannya atau memviralkannya dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang perilaku seorang mukmin. Innal mu'mina
yara dhunubahu ka'annahu qa'idan tahta jabal yakhafuna ay yaqa' alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi seorang mukmin itu adalah seseorang yang melihat dosa-dosanya itu seperti ketika dia melihat atau ketika dia duduk di bawah gunung. Ka'annahu qa'idan tahta jabal. Dia duduk di bawah gunung. Kemudian wa anna yakhafu yaqa'u alaihi, dan dia takut kalau kemudian gunung itu menimpanya. Begitulah sejatinya seorang mukmin, takut sekali ketika dia berbuat dosa. Sementara wa innal fajir yara dhunubahu kadzubabu min ala anfihi. Sementara orang-orang yang fajir, orang-orang yang tidak mempedulikan, orang-orang yang bangga dengan dosa dan kemaksiatannya, dia melihat dalam dosanya itu seperti kadzubabu min ala anfihi, seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Jadi seakan-akan kalau ditepis kita aja sudah hilang. Sejatinya seorang mukmin tidaklah demikian, jamaah sekalian. Oleh karena itu, maka dari penjelasan ini menjadi mafhum bagi kita bahwasanya bagaimana kita harus waspada dan berhati-hati sekali untuk tidak menjadi orang-orang yang bangga, apalagi menyombongkan diri ketika berbuat dosa. Dan hal ini bukan berarti kita dibolehkan berbuat dosa, bukan. Tetapi kalaupun terlanjur dan terpaksa kita berbuat dosa, maka sejatinya itu kita tidak viralkan, kita tidak banggakan, tetapi kemudian kita sadar dan kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat ke-188, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wa la tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gembira dengan apa, dengan perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan, dan suka mendapatkan puji atas perbuatan yang mereka anggap baik itu, dia berbangga dengan itu semua. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dia mengutip pendapat Ibnu Abbas dan Imam Abu Sa'id Al-Khudri. Dia katakan bahwa orang-orang yang dimaksud itu adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik. Kedua-duanya ya punya kriteria yang sama. Jadi orang-orang yang suka menyembunyikan apa kebenaran yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian dia melecehkan itu semua. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Jadi kamu jangan sekali-kali mengira bahwa mereka akan lolos dari azab itu. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Artinya, jamaah sekalian, ayat ini mengandung makna bahwasanya ketika kita melakukan satu perbuatan dosa dan kesalahan, maka jangan pernah sekali-kali kita kemudian bangga dengan kesalahan, bangga dengan kemaksiatan itu. Ya, di antara bentuk kebanggaan ketika kita melakukan kemaksiatan itu adalah malamnya kita melakukan maksiat, padahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ditutupi kemaksiatan kita. Pagi-paginya kita justru malah menceritakan kemaksiatan itu kepada orang lain, sehingga kemudian kemaksiatan itu menjadi tersiar kemana-mana. Dalam kaitan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati
mu'afan illal mujahirun. Semua umatku itu dimaafkan, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara mujahirun. Mujahirun itu berbuat dosa secara terang-terangan. Maksudnya mujahirun itu malam dia berbuat dosa, paginya malah diceritakan, atau paginya berbuat dosa, malamnya malah diceritakan pada orang lain. Itu yang dimaksud dengan mujahirun, memviralkan dan sebagainya. Dan saya kira sekarang begitu banyak orang-orang yang berperilaku demikian tanpa sadar, tanpa merasa dosa, tanpa merasa salah. Bahkan orang-orang yang demikian tidak hanya mujahirun, tetapi juga kemudian dia mendapatkan jariah dosa dari orang-orang yang kemudian melihat kemaksiatan yang dia lakukan. Waliyadzubillah. Kemudian wa innal mujahirati ay ya'mala ar-rajulu bil-lail 'amalan summa yusbaha wa qad satarahu Allahu alaihi. Sungguh, kata Rasulullah, termasuk berbuat dosa secara terang-terangan ialah seorang yang berbuat dosa di malam hari sementara Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya, wa qad satarahu Allahu alaihi, tetapi kemudian orang tersebut malah menceritakannya kembali di pagi harinya. Wal iyad billah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Summa yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqula ya fulan. Ya, di sini dikatakan bahwasanya kemudian keesokan harinya ia malah bercerita seperti yang tadi dikatakan, wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan ini dan itu. Dia cerita kepada yang lain, padahal malamnya Allah Subhanahu wa taala telah menutupi hatinya, telah menutupi kemaksiatan yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah larangan yang begitu luar biasa, peringatan yang begitu luar biasa kepada kita, agar kita selalu berhati-hati di dalam menjalani ini semua. Terlebih ketika kita bermedsos, kemudian meng-share, membagi, atau melakukan apa saja di situ yang kemudian punya nilai-nilai kemaksiatan dan dosa itu, maka hati-hati. Hal tersebut menjadikan kita akan mendapatkan ancaman berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar kita selalu berhati-hati, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam kebenaran, dan selalu dijaga hati, pikiran, dan amal-amal yang kita lakukan, sehingga itu semua insyaallah akan menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahilladzi amarna bi'ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu man khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa anit tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin
وأهل الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر أمة المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل زمان ومكان اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وقلل عددهم وأهل ما في قلوبهم رعب إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفروا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ورسل الركعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.